Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal, alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa, yang dia mengumpulkan kita karena ketakwaan dan petunjuknya. Antum semua hadir di tempat ini menyisihkan sedikit harta, menyisihkan sedikit waktu untuk menuntut ilmu, karena sejatinya ilmulah yang mengangkat derajat hamba. Kalau bicara harta, kita tahu Qarun termasuk orang yang paling banyak hartanya, tapi ternyata harta yang dimiliki Qarun mengantarkannya ke dalam lapisan bumi yang paling dalam. Kalau bicara kekuasaan yang dikira bisa mengangkat derajat seseorang, kita tahu Fir'aun. Dengan kekuasaannya Allah tenggelamkan dia beserta bala tentaranya. Tapi dengan ilmu, Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat di atasnya. Semoga Allah menjadikan pertemuan kita ikhlas karenanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ana mohon maaf ana pakai jaket karena ana kurang sehat. Ana paling takut sama kipas angin. Nah, nggak apa-apa, aman dong. Maka jangan dikira ustadznya ada apa pakai jaket lainnya, buka jaket. Subhanallah jamaah. Kadangkala kita ini perlu dihapuskan dosa-dosanya bukan dengan istighfar, tapi dengan musibah yang menimpa kita. Kenapa? Karena kurangnya istighfar kita. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Semua siap menikah. Ini semua belum nikah semua kan? Nah, kalau ada yang menikah kayaknya bahaya. Dia mau belajar ta'aruf untuk yang kedua, khitbah untuk yang
standar yang kita pakai tidak baik. Maka memilih pasangan hidup ini bermula dari ta'aruf, kemudian nanti melalui proses khitbah, dan berakhir dengan pernikahan, tidak berakhir dengan perceraian. Kalau melihat kebanyakan orang menikah itu atau memilih pasangan hidup macam-macam, berdasarkan riset yang dilakukan oleh beberapa lembaga, mereka menyebutkan ada yang memilih pasangan hidup itu dengan prinsip saling menyempurnakan. Jadi suami ini tahu dengan kekurangan dirinya. Dia berpikir, anak ini nggak bisa ngaji, Ustaz. Anak kepingin milih istri yang pinter ngaji, supaya istri anak bisa ngajarin anak dan ngajarin anak-anak anak. Jadi dari sejak awal dia punya prinsip, anak mau menyempurnakan diri anak kurang. Anak terus terang anak nggak paham agama. Akhirnya dia mencari seorang wanita yang paham agama. Ada yang tahu dengan kekurangannya, tapi dari sisi dunia. Kekurangannya apa? Anak ini mafi fulus, Ustaz. Anak mau cari istri yang paling nggak bisa menyempurnakan kekurangan ekonomi anak. Jadi dia memang zakullah, syukran. Dia memang mencari seorang pasangan hidup untuk menyempurnakan kekurangannya. Bahkan tidak sedikit kita mendengar orang menikah untuk memperbaiki keturunan. Anak ini wis ireng, Ustaz ya. Anak mau cari ya yang putih-putih lah, paling nggak anaknya bisa putih. Ada nggak yang kayak gitu jemaah? Ada. Ini berdasarkan riset disebutkan ada yang memang menikah untuk memperbaiki kekurangan yang ada dalam dirinya, baik dalam sisi agama, baik dalam sisi materi, atau dalam sisi fisik dan rupa. Dia melakukan itu. Ada yang menikah dengan, subhanallah, orang dari luar Indonesia, dengan harapan tadi menyempurnakan. Yang kedua, ada prinsip mencari pasangan hidup yang ada kemiripan dengan dirinya. Jadi dia cari yang mirip dari sisi agama, dari sisi keilmuan. Anak mau cari, Ustaz, anak kan umpamanya doktor, anak mau cari istri paling enggak yang doktor juga lah. Ada yang mungkin mengatakan, anak ini kan ningrat, Ustaz, darah anak biru, nggak sama seperti kebanyakan orang, Ustaz. Anak mau cari yang darahnya biru juga, mencari yang selevel sama dia. Ada yang mengatakan, anak wong Jawa, mau cari pasangan hidup orang Jawa juga. Makanya itu sering dengar ada orang dari luar pulau nggak mau menikah sama orang Jawa, atau keluarganya nggak, ibu nggak mau kau dapat orang Jawa, ibu kepingin engkau dapat orang mama yang dari Padang, ingin dapat orang Padang juga. Yang Sulawesi Bugis ingin orang Sulawesi juga. Jadi memang prinsip itu ada dan tidak bisa dipungkirin gitu. Prinsip yang ketiga, prinsip psikologi. Dia mau cari istri yang ada kemiripan dengan orang tuanya, dengan ibunya. Dari sisi sifatnya, dari sisi, ya pokoknya anak kepingin yang kayak ibu anak lah. Sehingga sebagian orang mencari istri yang keibu-ibuan. Dia nggak suka dengan perempuan yang ya menurut dia terlalu kekanak-kanakan. Dia mau cari yang punya sifat keibuan, yang bisa ngemong dia. Bahkan sebagian sahabat Nabi itu menikah dengan janda.
Tahu Jabir bin Abdullah? Ketika ayahnya meninggal dunia dalam perang Uhud, Jabir menikah. Ditanya sama Nabi SAW, engkau menikah Jabir? Iya Rasulullah SAW. Gadis apa janda? Bal thayyib ya Rasulullah, janda wahai Rasulullah SAW. Jabir ini perjaka, nikah sama janda. Siapa di sini perjaka yang mau nikah sama janda? Mungkin ada siapa? Ana nggak suka Ustaz, ana cari yang keibu-ibuan. Kata Jabir, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayahku meninggal dunia, dia ninggalkan saudariku jumlahnya 9 orang. Kalau aku nikah dengan gadis, akhirnya siapa yang membantuku ngurusin adik-adikku? Jadi memang dia ada tujuan menikah itu. Jadi sejak awal aku cari istri yang bisa bantuin, yang ya seperti ibu lah, paling nggak bisa ngurusin adik-adikku. Kemudian ada prinsip penggo, ngepek tonggo. Prinsipnya ndaklah anak nggak mau jauh-jauh lah. Anak mau cari istri yang ke rumahnya cukup naik becak. Ada. Dan kita melihat ada orang nikah sama tetangganya, cuma jarak 3 rumah, 5 rumah, 1 kampung, 1 kota. Dan kalau dilihat prinsip penggo ini, sebenarnya di masa lalu itu lebih banyak pernikahan yang penggo. Jadi orang Madinah nikahnya dengan ya orang Madinah sana gitu loh. Bukan Madinah nikah sama orang Mekah, terlalu jauh. Tapi ada. Namun kebanyakan mereka menikah satu kampung. Sekarang dengan adanya medsos ini, menikah antar pulau. Ketemunya di mana? Ketemunya di medsos. Di sana ta'aruf dia. Bahkan ada orang jauh telepon ana, Ustadz, ana mau tanya tentang seorang lelaki yang rumahnya dekat rumahnya Ustadz. Ana tanya, anti di mana? Ana dari Bekasi Ustadz. Jember Bekasi. Anti tahu dari mana sama laki itu? Subhanallah. Ya lewat medsos Ustadz. Apalagi sekarang ada biro jodoh yang dibikin oleh beberapa ustadz ya, sehingga memudahkan untuk ta'aruf. Tapi ada orang tua yang mungkin mengatakan, nah ibu minta engkau menikah dengan orang dekat, tidak dengan orang jauh. Kenapa? Ada banyak pertimbangan. Pertimbangan biaya. Kalau calon istrinya itu luar pulau, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian ada yang prinsip yang terakhir nih jamaah, prinsip fisik, kecantikan atau ketampanan. Dan kebanyakan lelaki sampai disebutkan hampir 80% berdasarkan riset ini, itu milih penampilan. Tidak milih tempat, tidak milih urusan fulus. Yang dia lihat yang penting wajahnya cantik. Kalau yang perempuan mungkin cari yang tampan. Antum bisa lihat wajah antum ini beda-beda jemaah. Ada yang lonjong, ada yang bunder, ada yang kotak, ada yang putih, ada yang coklat, macam-macam. Tapi subhanallah semua ada pasarannya. Jadi antum itu jangan takut. Ketika antum merasa kurang tampan, ada wanita yang kurang cantik. Jadi sesuailah jemaah, sesuai. Allah menciptakan kita ini subhanallah fi ahsani taqwim, dalam wujud dan rupa yang sempurna. Ini ada sebuah kejadian. Ada seorang lelaki melamar seorang gadis. Dan subhanallah
Lelaki ini dari keluarga yang sudah dikenal kebaikannya, bahkan status sosialnya Masya Allah fulus, jangan ditanya. Sampai penampilannya tampan sekali, ngomongnya lembut. Subhanallah, itu perempuan gak mau. Keluarganya bingung. Akhirnya ditanya, kenapa engkau tolak? Ini laki-laki yang Masya Allah ini sudah. Artinya kalau orang lain diminta oleh pemuda seperti ini, langsung diterima. Ditanya sama ibunya nggak jawab. Ditanya sama ayahnya yang nggak jawab. Kakaknya yang nggak jawab. Akhirnya dikirim psikiater jemaah. Pikirnya loro ini anak ini. Kenapa gitu loh? Kayaknya sakit. Akhirnya ditanya, jawabannya perempuan ini mengatakan satu sebabnya. Terlalu lembut itu lelaki. Ana mikir dia itu seperti Ana sampai. Ana butuh lelaki yang jantan. Ana butuh laki-laki yang bisa melindungi Ana. Yang tegas. Subhanallah. Jadi kalau bicara tampan di sisi wanita itu, menurut pandangan dia, apa yang dia perlukan dalam kehidupan ini? Jadi dia perlu seorang lelaki yang gagah, yang bisa menjadi tempat bersandar dia, yang bisa memberikan solusi tatkala dia punya masalah, yang bisa memberikan perhatian kepada dia, bukan lelaki yang akhirnya mirip perempuan. Ya, kita bisa melihat teman-teman kita, ada yang gaya ngomongnya nampak sekali. Kalau dia kurang apa jemaah? Kurang jantan. Jadi jemaah, kalau bicara wanita, jelaslah. Antum insya Allah tahu bagaimana memilih seorang wanita. Ada lelaki yang melamar wanita, kok kayaknya tomboy perempuan itu. Dia nggak mau. Ngomongnya kayak orang laki. Penampilannya seperti laki-laki. Pakai sepatu bot. Ada perempuan kayak gitu. Naik motor nggak mau motor Matic. Maunya pakai Ninja. Aduh, bahaya ini jemaah. Jadi ada perempuan-perempuan yang seperti itu. Kecantikan wanita itu di mana jemaah? Dirasa malu dia, sifat malu dia. Ketika dia kalau ditanya nunduk tersipu-sipu, Masya Allah, ada sifat keibuan di diri dia. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbincang tentang lelaki cukup dua sifat. Apa? Akhlak dan agamanya. Akhlak lelaki itu ada di diri dia. Kalau bicara akhlak laki-laki, yang pertama adalah keberanian, syaja'ah. Yang kedua adalah keadilan. Antum ini yang mau nikah perlu ngoreksi, antum ini orang yang pemberani enggak? Karena jangan sampai nanti di rumah ada tokek, suami minta tolong istri untuk bunuh tokek. Ada tokek. Engkau yang bunuh tadi. Gimana coba? Berani, adil, sabar. Ibnu Qayyim menggantikan sabar ini. Yang ketiga ini sebagian ulama tidak mengatakan sabar, tapi mereka menyebutkan sifat dermawan. Sejatinya orang yang dermawan itu orang yang sabar melawan jiwanya untuk mengeluarkan duitnya. Yang keempat, sifat yang harus ada pada diri seseorang baru dikatakan berakhlak mulia adalah al-iffah, menjaga kehormatan dirinya. Empat sifat ini harus ada. Perempuan pun antum cari empat hal ini pula.
Ada wanita-wanita yang pemberani, Masya Allah. Apalagi kalau antum kerjanya sering keluar kota. Antum perlu wanita yang pemberani, yang bisa ditinggal sendirian di rumah. Ada perempuan yang nggak bisa ditinggal sendiri, jemaah. Suaminya keluar kota, dia minta diantarkan ke rumahnya orang tuanya. Padahal sekolah anak-anaknya gimana? Akhirnya jadi jauh. Maka keberanian harus ada di calon istri antum. Siap untuk ditinggal sendirian. Yang kedua, istri antum juga harus adil, tidak melakukan kezaliman. Kalau ibu sudah zalim sama anak-anaknya, biasanya akan menimbulkan iri dan dengki di anak-anak kita. Ada ibu yang kalau sudah cinta sama salah satu anak, udah, dia jor-joran, dia kasih itu anaknya. Akhirnya yang lainnya jadi iri. Yang ketiga, cari istri yang penyabar. Yang keempat, yang menjaga kehormatan dirinya. Sekarang kalau berbicara bagaimana ta'aruf. Ta'aruf ada dua kalimat, jemaah. Ada ta'aruf, ada ta'aruf. Apa bedanya? Ta'aruf, yang pertama pakai alif. Ta'ain, alif. Ta'aruf. Panitia, mana panitianya? Tidak ada hadiah ini. Oh, Masya Allah. Di mana? On the way, ya siap. OTW ya tadi jemaah. Nah, kayaknya hadiahnya masih di pabrik. Pabriknya Sabtu tutup, jemaah. Jadi mudah-mudahan pertemuan yang akan datang. Taib, ta'aruf pakai alif. Ta'aruf, roknya musyaddada. Ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal. Seperti yang Allah perintahkan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Kalau ta'aruf itu mencari tahu. Gimana ketika antum dalam proses ta'aruf ini, ta'aruf, mencari tahu tentang pasangan hidup antum. Yang kita tahu di negeri kita, kebanyakan orang melakukan ta'aruf dengan pacaran. Dalihnya apa? Ingin mencari tahu tentang kepribadian pasangan. Bertahun-tahun dia lakukan itu. Tapi dalam agama kita nggak boleh. Tapi Ustaz, kalau nggak boleh kan harus ada solusinya, Ustaz. Kita ingin tahu, jangan sampai kita menikahin wanita ternyata nggak cocok. Begitu pula seorang wanita. Ternyata suami anak ini na'udzubillah min dzalik, Ustaz. Orangnya tidak seperti yang diceritakan. Anak ingin tahu secara langsung. Pacaran tertutup. Apa yang perlu dilakukan? Antum bisa ta'aruf. Yang pertama lewat tulisan. Jadi kalau sekarang itu ada pembagian, bukan pembagian, nulis CV. Biasanya kalau orang ditanya, fulan seperti apa gitu loh, kasih tahu fulan kayak gini, orang tuanya seperti ini, terus dia sebutkan tentang dirinya. Paling tidak dari CV ini antum tahu diri dia 50%. Masya Allah. Kok ada bapak-bapak? Mau nikah yang keberapa bapak? Masya Allah. Nah, fadhal. Nah, tadi disampaikan ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah. Tapi paling tidak antum dengan CV yang dikirim itu tahu 50%.
Kalau dia nggak bohong. Kalau dia bohong selesai. Antum dibohongin jadi sama dia. Dan banyak kalau bicara nulis ini, ya Allah, siapa yang tidak bisa menulis A jadi B? Semua bisa. Proses yang kedua dengan ngobrol. Diperbolehkan ngobrol dengan calon yang hendak antum nikahin, dengan catatan tidak ada kholwat. Dan pembicaraannya memang dalam perkara yang antum ingin ta'aruf tadi. Antum ingin cari tahu tentang beberapa perkara tersebut. Ini pun sama, 50% tadi. Bedanya ini pakai lisan, yang pertama pakai tulisan. Terus 50%-nya dari mana, Ustaz? Supaya kita yakin, di sini antum kirim intel. 50%-nya itu tugasnya intelijensi. Antum kirim intelijen. Siapa yang dikirim? Ya siapa lah. Antum punya kakak, Kak, tolong carikan tahu tentang fulana, Kak. Cari tahu lewat teman-temannya, lewat sohib-sohibnya, lewat tetangganya. Karena itu cuma 50%. Jadi kalau ada yang menikah hanya lewat CV, kemudian cocok, ngobrol cocok, antum menikahin manusia separuh antum kenal, separuhnya antum gak kenal. Maka yang 50% untuk menyempurnakan ini penting. Jangan hanya mengandalkan obrolan, jangan hanya mengandalkan tulisan. Antum harus keluar tenaga, menyisihkan waktu, bahkan keluar uang untuk mencari tahu tentang fulan. Sebagian mengatakan, Ustadz, ini perempuan yang ana sedang cari tahu ini tempatnya jauh, Ustadz. Ada yang di luar pulau. Ana sampaikan, antum perlu berangkat ke sana. Cari tahu dari sahib-sahibnya. Dia kerja di mana? Setelah obrolan itu kan tahu kerja di mana, tinggal di mana, sahib-sahibnya siapa. Ini antum tahu. Ini antum sudah punya modal untuk mencari tahu tentang dia. Namun kebanyakan orang tadi 80% yang ana sampaikan, mereka cukup mengetahui secara fisik. Udah. Dikasih tahu, Mas, ini calonnya sampean ini kurang berbakti sama orang tuanya. Ya nggak apa-apa, insya Allah saya perbaikin. Karena sudah 80% dia sudah cocok gitu sama ini, sama wajahnya ini. Dikasih tahu, ini calonnya sampean ini orangnya penakut ya. Kalau ada petir, dia itu langsung cari bantal, bukan tidur. Bantal taruh di kepalanya. Kan seharusnya kepala itu di atas bantal. Ini bantal di atas kepala. Penakut dia. Artinya ada sifat-sifat yang nggak apa-apa, insya Allah nanti anak perbaikin. Semuanya anak perbaikin. Karena dia sudah cocok dengan wajahnya. Terkadang yang seperti ini tidak lama. Baik. Kalau bicara tulisan, bicara obrolan, apa saja yang antum perlu tahu? Antum ngobrol dia itu tanya apa sih? Yang pertama, antum perlu menanyakan visi dan misi dia untuk masa depan. Visi dan misi ini perlu ditanyakan. Apa tujuan dia dalam kehidupan ini? Di dunia, antum tanya sama dia. Kenapa? Kalau visinya sudah jelas, antum tahu calon istri antum ini ternyata dia ingin menjadi wanita karir. Dari awal antum sudah tahu. Dia ingin bekerja, dia ingin ini, kelihatan sudah. Dari obrolan pertama antum tanya visi dan misinya. Anak ingin menjadi ini, anak ingin macam-macam lah mungkin yang dia inginkan. Antum sudah siap menerima dia seperti ini. Antum mau terima, antum mau putuskan, terserah antum. Kembali kepada kesiapan antum. Sebagian orang mengatakan,
Istrinya enggak, saya kalau menikah tetap saya akan bekerja, saya akan seperti ini seperti itu. Sebagian laki-laki yang mengatakan, insya Allah nanti kalau sudah jadi istri bisa saya atur. Menurut dia, setelah